Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah ketiga hari ini.
Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini di hari Minggu Paskah ketiga, Miserio Cordias Domini atau kasih setia Tuhan ditampakkan dalam diri dua orang murid Yesus yang mau pulang ke Emmaus. Perjalanan kecemasan, kekecewaan, dan keputusasaan diubah menjadi perjalanan yang menampakkan kasih setia Tuhan bagi dua murid itu. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecah oleh Yesus, terbukalah mata mereka akan Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Saat ini kita ambil bagian dalam pemecahan roti dalam perjamuannya di dalam gereja ini. Semoga diringankanlah beban-beban kita oleh kasih setia Tuhan yang kita rayakan dalam Ekaristi Kudus, di mana kita akan merenungkan sabdanya, dan saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan pada hari ini, mengambil bagian dalam misi gereja. Kita bersyukur bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam misi gereja, menyebarluaskan kasih setia Tuhan, dan kita datang di hadapannya pada kesempatan ini untuk mempercayakan seluruh diri kita, niat dan doa-doa kita, seraya juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Cara khusus bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi anak terkasih Armada Mutisara yang merayakan hari ulang tahun ke-6, dan juga ulang tahun dari Gleno Maskati Marengkei yang merayakan hari ulang tahun yang ke-16 pada tanggal 22 April yang lalu. Serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, moga-moga mereka dipulihkan dari penyakitnya. Dan juga kita berdoa untuk seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya untuk Oma Suwini Chandra yang telah meninggal 7 hari yang lalu, juga bagi Elizabeth Cassandra Brielle Bota, dan juga bagi Yohanes Eginius Baba, Bapak Istegu Kristianto, Opa Wongga Baba, Opa Yohanes Rambu, dan Oma Maria Anggo. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Allah kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Refrain Tobat 179 Mada Bakti. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan dengan demikian, kami semakin berupaya untuk boleh mengambil bagian dalam misi gereja-Mu, menghadirkan karya kemuliaan-Mu di tengah dunia di mana kami berada. Syukur atas segala rahmat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, anak terkasih kami Armada Muti Sara, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6, Kleno Moskati Menangkei
yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun ke-16, semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada anak saudara kami ini semakin membuat mereka tumbuh dewasa, hidup damai dan bahagia, sejahtera bersama keluarga, sehat walafiat, dan semakin menemukan rahmat pengharapan serta cita-cita yang mereka perjuangkan, sehingga kebahagiaan itu sungguh semakin mereka alami dan Kau sempurnakan dalam seluruh perjalanan hidup mereka bersama seluruh keluarga. Juga yang berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga dengan sarana yang membuat mereka boleh sembuh dari penyakitnya. Secara khusus juga kami berdoa untuk mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Oma Suini Chandra yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu, Elizabeth Sachandra Della Bota, dan juga Yohanes Eginius Baba, Bapak Istegu Kristianto, Opa Wangga Baba, Opa Yohanes Rambu, dan Oma Maria Anggo. Semoga orang tua saudara-saudari kami ini yang telah berpulang dengan belas kasih-Mu, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada hari kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias,
ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya
tanpa pandang muka. Kamu sebut Bapa, maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, kita harus menyambut dengan gembira bahwa Yesus sungguh bangkit dan harus kita menjawab haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih, isi ringkas bacaan kita pada kesempatan ini sebelum kita renungkan sedikit lebih jauh. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayat 33. Saya sengaja menyebut supaya anak sekolah yang mencatat, saya tidak tanda tangan yang kosong, tetapi ada bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayat 33. Jadi saya tidak mau tanda tangan lagi nanti kalau ada yang kosong. Tanda tangan lalu tanda tangan kosong. Ya. Sejak peristiwa salib, para murid merasa kecewa sekali.
dengan peristiwa salib karena dianggap bahwa peristiwa salib itu adalah satu kegagalan total. Dan setelah peristiwa kebangkitan, para murid berbalik, tanda-tanda karya Kristus sungguh menumbuhkan harapan besar, dan peristiwa kebangkitan itu menjadi titik pijak perutusan mereka untuk mewartakan Kristus yang bangkit, dan dengan demikian karya kerajaan Allah akan tersebar ke seluruh dunia. Dalam bacaan kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang mengubah hidup para murid. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa penuh harapan, di mana korban Kristus telah nyata dan membawa manusia kepada kepenuhan hidup. Hidup yang telah tertebus. Oleh karena itu, kita pun dituntut untuk hidup seperti layaknya orang yang telah ditebus, tunduk kepada Kristus, dan bukan hanya tunduk, tetapi bersedia untuk mengambil bagian dalam misi gereja, yaitu menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Dan itulah yang disimpulkan dalam bacaan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan mengambil bagian dalam misi gereja, Paus Fransiskus mencetuskan sinode dengan tema menuju gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Sinode ini dibuka pada tahun 2021 dan akan berakhir pada Oktober 2023 ini. Bapa Suci Paus Fransiskus menghendaki agar sinode kali ini melibatkan tidak hanya para uskup, namun juga seluruh umat beriman, baik kaum tertabis atau klerus, anggota hidup bakti maupun awam di seluruh dunia. Arti umum dan teknis sebenarnya adalah rapat atau pertemuan. Berdasarkan asal katanya, maka sinode berasal dari dua kata Yunani, yaitu sin, artinya bersama, dan hodos, berjalan, yang berarti berjalan bersama. Sinode ini menjadi undangan untuk berjalan bersama dengan saling mendengarkan dan berdialog. Dari sekian banyak rujukan kitab suci tentang tema sinode ini, lalu panitia sinode merujuk pada teks Injil yang kita dengarkan hari ini, kisah perjalanan dua murid bersama Tuhan Yesus ke Emmaus. Para murid itu bagaikan gereja masa kini yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka ada tiga hal penting dalam sinode ini, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi. Yang sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berbicara soal sinode, bagi kita umat Katolik di Keuskupan Agung Makassar ini sudah dimulai pada tahun 2012. Dan sinode pada saat itu mengajak seluruh umat Katolik yang terpencar sebagai suatu kelompok kecil, lalu disatukan dalam satu misi untuk mengambil bagian bermisi bersama, menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat di mana kita berada. Walaupun perasaannya dialami oleh para murid awal, juga menjadi bagian kehidupan kita. Kita seringkali merasa kecewa, kita seringkali merasa dalam seluruh kehidupan kita tidak berdaya. Tetapi di balik semua itu, lalu kita disadarkan bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang hadir dalam diri putranya Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut, itu akan tetap hadir bersama dengan kita, seperti dua murid Emmaus yang begitu kecewa dan ingin pulang kampung, tetapi Yesus hadir menemaninya, terlebih mendapatkan kekuatan pada saat mengadakan perjamuan Ekaristi Kudus yang selalu saya katakan bahwa itulah ciri khas gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dan kita tidak bisa menemukan di tempat yang lain.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari 3 hal tadi sebagai misi gereja, maka yang pertama adalah persekutuan. Sebagai orang percaya kepada Kristus yang telah bangkit, kita adalah orang yang bersekutu dalam iman yang sama. Namun persekutuan ini bukan semata-mata sebagai kelompok besar tanpa dasar. Persekutuan iman kita adalah saksi akan kebangkitan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 yang kita dengarkan hari ini, bagi dunia masa kini, di sisi lain artinya untuk wilayah Indonesia saja tidak mudah bagi kita untuk berjalan bersama dengan jumlah yang begitu berlimpah dan rentang luas yang sedemikian besar di wilayah kita ini. Walaupun tidak mudah, inilah tantangan orang beriman pada masa kini. Jika pada masa Santo Petrus ia ditantang untuk mempertanggungjawabkan iman Kristianinya di hadapan orang-orang Yahudi dan para pemuka agama Yahudi, maka pada masa kini kita pun ditantang untuk mempertanggungjawabkan iman kita sesuai dengan konteks kita masing-masing di mana kita berada. Hal yang kedua yaitu partisipasi. Ada yang datang misa atau ke gereja seperti pengamat saja, atau datang lalu penuh dengan kritikan setelah selesai, tetapi tidak berbuat apa-apa dalam pengembangan gereja. Ada yang suka mengeluh dan mengkritik gereja kurang berperan dalam kehidupan masyarakat, seakan-akan ia bukan gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama gereja bukan bangunan. Kita adalah gereja dan kita diundang untuk berpartisipasi dalam karya gereja. Entah di dalam gereja maupun di tengah masyarakat di mana kita berada, bagaikan para murid yang langsung bergegas kembali ke Yerusalem mewartakan Kristus yang bangkit. Demikian juga kita bergegas mengambil bagian dalam karya gereja, sehingga kita tidak hanya sebagai penonton, juga tidak hanya sebagai pengkritik saja, tetapi mau dan ingin untuk melibatkan diri kita sedang apa yang ada pada diri kita. Dan jangan kita hanya mau dan ingin, nanti disuruh baru kita mau. Tapi kita mengambil inisiatif sendiri karena kita telah mengalami bagaimana Allah hadir dalam seluruh langkah kehidupan kita. Kita juga diundang dan didorong untuk ambil bagian dalam karya misi gereja. Entah di dalam gereja atau di luar gereja, mari kita nyatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus yang telah mengalahkan maut. Sehingga walaupun kita merasa takut, tetapi kita berani untuk menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan itu sendiri. Hal yang ketiga yaitu misi. Orang Kristen adalah orang yang bermisi, punya wawasan ke depan. Tidak ada orang Kristen yang bisa mengatakan bahwa dia bukan misionaris. Semangat misioner seharusnya berkobar-kobar dalam diri orang Kristen, bagaikan para murid Emmaus yang menyadari kehadiran Tuhan. Misi bagi kemuliaan Allah dan kebaikan bersama, bonum comune. Semangat misi hendaknya membawa semakin banyak orang kagum akan kasih Kristus dan ambil bagian di dalam hidupnya. Dari dua bagian ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka Injil hari ini menegaskan kepada kita ada hal-hal yang menghalangi mata kita tentunya untuk berjalan bersama, yakni ada ketakutan,
ada kebingungan dan kehilangan harapan. Seringkali kita takut salah, bingung entah apa yang ingin kita katakan, bahkan juga mungkin kehilangan harapan dalam kehidupan ini. Tentu tidak mudah untuk tidak takut Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk tidak bingung dan tidak kehilangan harapan pada masa sekarang ini. Namun inilah kabar gembira atau Injil bagi kita hari ini, bahwa Tuhan Yesus yang bangkit berjalan bersama kita, mengajar kita, menegur kita, dan bahkan berekaristi bersama dengan kita. Dan disitulah kita sungguh mensyukuri begitu besar kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya itu juga yang dinyatakan oleh saudara-saudari kita. Saya rasa baik kita Bapak Ibu Saudara terkasih ikut dalam perayaan pada kesempatan ini. Lagu pembukaan tadi kedengaran mantap tidak? Mantap ya? Saya tunggu jangan-jangan ada yang tepuk tangan. Saya bilang ya ada tepuk tangan ini belum. Oh jangan dulu tepuk tangan, ini perayaan Ekaristia. Itu adalah bagian dari misi mereka, mau dan ingin melibatkan diri dalam karya pelayanan. Mereka ini adalah kelompok KOR dari Asisi. Waktu mereka menawarkan hal itu, saya bilang baik juga. Mudah-mudahan menjadi pendorong bagi umat saya di Paroki Andalas untuk bisa juga bernyanyi. Kalau kamu sepakat dan sepaham bahwa tadi itu lagu mengantar kita sungguh masuk dalam keheningan dan mencoba menghayati kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita telah mencoba di tahun lalu untuk mengadakan lomba KOR per wilayah saja, tetapi hanya 4 wilayah yang ikut ya, dan semua 5 kah? Ya, semua juara. Karena pasti tidak ada yang tidak juara. Paling tidak juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3 selesai 6 wilayah toh. Kita akan coba lagi ke depan ya, supaya suatu saat kita juga akan bermisi. Dan tahun ini kita rencana, saya tetap mendorong bahwa akan ada perlombaan KOR untuk sekota Madya Makassar, dan 6 paroki di kota Madya Makassar ini mencoba untuk mengikuti. Saya berharap bahwa 2 kelompok KOR yang dicoba, jangan kita pikirkan menangnya dulu, tetapi bagaimana kita mau dan sungguh terdorong untuk bermisi bersama, sehingga itu akan mendorong kita untuk karya pelayanan. Sehingga setiap kali kita merayakan misa bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diantar untuk sungguh menyadari kehadiran Tuhan dalam lantunan lagu-lagu yang begitu indah dan mengajak kita untuk boleh, saya selalu mengatakan, menikmati kebersamaan di dalam gereja yang bagus ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berjalan bersama sebagai satu persekutuan dalam Tuhan, ambil bagian dalam karya gereja, dan bermisi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga yang menjadi tujuan dasar dari paroki kita itu semakin hidup bersaudara, semakin hidup solider, dan saling memperhatikan satu sama lain, mendengarkan siapa saja. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, karya kerajaan Allah yang semakin nyata dalam seluruh kehidupan kita akan semakin kita nikmati bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja dan bahkan masyarakat di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dengan iman teguh akan Tuhan yang sudah bangkit, namun tetap hidup di tengah-tengah kita,
marilah kita bersama dengan Dia menempuh jalan menghadap Bapa dengan segala kecemasan dan harapan kita, serta berseru kepadanya, tinggallah bersama kami ya Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, ingatlah akan kami bila kami bimbang, goncang dan putus asa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, sudilah menjaga mereka yang kami cintai, serta mereka yang masih mengalami kesulitan untuk menemukan Dikau. Tuntunlah mereka dan kami sendiri ke tempat kami dapat bertemu dengan Dikau. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Sri Paus, para uskup, dan para imam. Semoga mereka menerangkan sabda-Mu bagi kami, sehingga hati kami pun dikobarkan dan hidup kami menjadi bermakna. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, bagi kami semua yang berkumpul di sini, kami mohon, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, setiap kami memecahkan roti bersama serta membagi-bagi bersama. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami, Gleno, Moskati, Mamangkei yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-16, dan Armada Mutisara yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat dia sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, semakin merasa damai dan bahagia, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, sehingga mereka juga semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan. Kami berdoa kepadamu, Tuhan. tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya, melalui seluruh keluarga, para dokter dan siapa saja yang menanganinya. Mereka yang sakit, Kau pulihkan dari penyakitnya. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Oma Suini Chandra yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu, Elizabeth Cassandra Brielle Bota, Yohanes Eginius Baba, Bapak Istegu Kristianto, Opa Wangga Baba, Opa Yohanes Rambu, Oma Maria Anggo. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perserannya di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami umat-Mu. Semoga kami semua ikut merasakan kegembiraan-Mu dan diperkuat oleh kehadiran-Mu. Terimalah kami juga di sepanjang jalan hidup ini
dan tinggallah bersama kami sampai matahari terbenam hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu.
Sebab setelah dikorbankan, dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang, datang nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskalah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan niat dan doa-doa kami, serta mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah
Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Para murid mengenal Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putra-Mu, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran putra-Mu sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 23 April 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 April 2023 sebesar Rp20.833.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp15.625.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Mateus Menawara dengan Agatha Demarkasi sebagai pengumuman ketiga. Dian dan Hilman sebagai pengumuman pertama. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, sehubungan dengan pendataan umat Paroki Kristus Raja Andalas, diingatkan kembali untuk yang belum mengumpulkan datanya, mohon untuk segera mengumpulkan atau mendaftar ke ketua rukun masing-masing. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itu beberapa penyampaian. Sekali lagi diingatkan kepada kita penting untuk mendaftar di rukun kita dengan satu pengharapan dari pihak keuskupan bahwa dengan mendaftarkan diri sebagai anggota gereja di wilayah di mana kita berada, maka pelayanan yang direncanakan baik di keuskupan maupun di paroki itu akan pelayanan yang berbasis melihat
kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perjuangkan. Lalu yang kedua, sebagaimana yang biasa saya sampaikan, sebenarnya kita tidak usah terlalu memperhatikan hal itu seandainya kita tidak membutuhkan pelayanan. Sehingga kami berharap janganlah mempersalahkan pengurus gereja kalau ada yang tidak terdaftar dan ternyata tidak mendapatkan pelayanan karena memang kita tidak dikenal di mana kita berada, apalagi di rukun. Dan dengan demikian sebenarnya pengharapan kita supaya seluruh pelayanan itu bisa tercover kepada seluruh umat. Syukur-syukur kalau ada yang bisa melayani, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, lalu bagaimana kata orang, pasti akan mengatakan katanya orang Katolik, tetapi di mana pelayannya kok mereka tidak datang melayani. Itu juga yang menjadi pertimbangan kita. Jadi sekali lagi harap diperhatikan hal ini. Lalu sehubungan dengan kursus-kursus perkawinan kemarin itu tidak dilaksanakan karena ternyata banyak tim yang libur sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan pendampingan kemarin. Mohon maaf tentunya mungkin ada yang datang dan tidak mendapat pemberitahuan, karena itu pun nanti 1-2 hari sebelumnya baru saya mendapat informasi dari tim koordinator pendamping persiapan perkawinan. Lalu akhirnya kemarin itu tidak ada. Seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih harap tetap menjadi bagian pelayanan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi tetap diharapkan supaya kita tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan untuk menghargai atau ya katakanlah menghargai orang di samping kiri kanan kita dalam mengikuti perayaan dengan hikmat, sehingga kita tidak terlalu banyak keluar masuk dari dalam gereja. Saya sekali lagi ingatkan akan hal ini. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih, terlebih kepada semua yang mengambil bagian pada kesempatan ini, baik itu lektor pembaca, misinar, para prodiakon, diregen bersama dengan terutama kelompok KOR dari Asisi bersama dengan organisnya tentunya. Kami ucapkan limpah terima kasih atas pelayanannya pada kesempatan ini. Sungguh mengantar kita bersama untuk menikmati perayaan di Paskah, hari Minggu Paskah ketiga hari ini. Dan mereka datang melayani dengan sukarela. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Tadi waktu lagu terakhir itu kita tepuk tangan, itu berarti bahwa kita merindukan hal itu. Mari kita juga upayakan di paroki kita ini. Mudah-mudahan ke depan setiap perayaan itu selalu ada kelompok KOR atau paling tidak paduan suara yang memandu kita, sehingga kita boleh menikmati perayaan dengan hikmat. Tepuk tangan untuk kelompok KOR dari Asisi yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada mereka semua tentu kita ucapkan limpah terima kasih. Kita senang bahwa kita dikunjungi. Mungkin juga mereka mau menikmati bagaimana sih itu gereja Andalas, katanya bagus. Ya, saya kira itu. Lebih kurangnya saya minta maaf jika ada hal yang kurang pas Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita percaya Tuhan akan senantiasa semakin menyempurnakan dalam seluruh kehidupan kita apa yang kita dambakan dan kita rindukan dalam seluruh pengharapan, karena kepada Dialah kita senantiasa datang mempercayakan seluruh hidup dan karya kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 435.
Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Berdoa di seluruh dunia, soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bergaul dan merdu suaranya, soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih.